Shalom, jemaat Hebron yang dikasih oleh Tuhan, baik yang di Jeruk Bali maupun di Pedongkelan. Apa kabarnya? Kiranya tetap sehat, kuat, dilindungi oleh Tuhan. Tante khususnya tetap semangat, Tuhan pasti terus memberikan kemampuan untuk melanjutkan tugas pelayanan yang ada. Anugerah Tuhan melingkupi Tante bersama dengan anak-anak. Haleluya, sehat selalu. Hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan tentang mengatasi jiwa yang tertekan. Saudara, memang ada banyak orang yang hari-hari ini jiwanya sedang tertekan, khususnya di masa-masa pandemi ini. Memang tidak terlihat dari wajahnya ataupun perkataannya, tetapi mereka mampu menyembunyikan perasaan ini di dalam diri mereka, jauh di dalam lubuk hati mereka. Coba saudara renungkan perkataan ini. Kamu tersenyum, tapi sebenarnya kamu ingin menangis. Kamu bicara, namun sebenarnya kamu ingin diam. Kamu berpura-pura sepertinya kamu bahagia, namun sebenarnya tidak. Jika kita merasakan hal ini, saudara, mungkin jiwa kita sedang tertekan. Karena apa yang di luar kontras dengan apa yang di dalam. Kita sepertinya tersenyum kepada orang-orang di sekitar kita, tapi sebenarnya hati kita menjerit, menangis. Kita banyak bicara kepada banyak orang, tapi sebenarnya kita inginnya menepi, diam, menjauh dari mereka. Dan kita menunjukkan bahwa kita ini bahagia. Di media sosial kita tampakkan bahwa kita ini adalah orang yang berbahagia. Tapi sebenarnya kita menderita. Saudara, ada begitu banyak orang yang tertekan jiwanya. Hari ini saya ingin bagikan tentang apa yang dialami oleh seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Ini adalah nabi khusus, saudara. Nabi yang betul-betul melaluinya begitu banyak mujizat Tuhan terjadi. Dia pernah meminta kepada Tuhan supaya turun hujan setelah wilayahnya selama 3 tahun 6 bulan mengalami kekeringan yang amat sangat. Dan hujan bisa turun. Luar biasa. Nabi Elia ini, saudara sekalian, sekalipun dia adalah nabi yang buat banyak mujizat, nabi yang begitu dikenal pada masanya, namun ternyata bisa mengalami tekanan jiwa. Jadi tekanan jiwa ini, saudara, tidak memandang orang. Jangan dipikir bahwa hanya orang susah saja yang akan mengalami tekanan jiwa. Bahwa orang yang punya kedudukan, orang kaya tidak akan mengalami tekanan jiwa. No, semua akan mengalami itu. Dan saudara juga jangan berpikir bahwa kalau pendeta, hamba-hamba Tuhan, penginjil, tidak akan mengalami tekanan jiwa. Elia mengalaminya. Mari sama-sama, saudara, saya ingin ajak kita melihat kisah ini, karena di dalam kisah ini ada tuntunan praktis yang kita kemudian bisa praktekkan di dalam kehidupan kita pada saat kita mengalami tekanan jiwa. Amin. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya ingin baca dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-2. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhannya mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Mari kita lihat latar belakang kisah ini dulu. Kejadian ini, saudara, terjadi setelah Nabi Elia mengalami kemenangan besar melawan nabi-nabi Baal. Dengan Elia meminta api dari langit untuk membakar korban persembahan yang di hadapan banyak umat manusia ketika itu. Sementara nabi-nabi Baal juga melakukan hal yang sama. Dia menaruhkan korban persembahan dan meminta kepada dewa Baal untuk membakar korban persembahannya. Namun dewa Baal itu tidak membakar korban persembahan para nabi-nabi tersebut. Sehingga Elia mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dalam kemenangan itu, saudara sekalian, Elia menyempurnakan kemenangannya itu dengan dia membantai 450 nabi Baal itu. Semua disembelih. Wah, ini adalah satu pertempuran yang luar biasa, saudara. Pertempuran sehari penuh. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Elia ini adalah sesuatu yang menguras habis tenaganya, emosinya, saudara. Sehingga Elia mengalami kelelahan yang amat sangat. Di dalam kelelahan itu, Elia mendengar kabar bahwa Ratu Isabel yang tidak suka bahwa nabi-nabinya dibunuh dan dibantai oleh Elia,
Isabel mengirimkan teror pembunuhan. Dia ingin menghabisi nyawa daripada Elia. Nah, sekarang perhatikan. Saat Elia mengalami kelelahan fisik, ia menghadapi ancaman pembunuhan dari Ratu Isabel. Ya, ingat saudara ya, Elia sedang capek-capeknya, dalam keadaan sedang lelah. Kemudian dia mendengar kabar bahwa ia sedang dicari-cari untuk dibunuh. Sehingga kemudian apa respon daripada Elia? Ayat ketiga. Maka takutlah Elia. Itu dulu. Elia jadi takut. Kok bisa? Bukankah Elia baru saja melakukan satu tindakan yang gagap berani? Di hadapan begitu banyak orang, saudara, dan termasuk di dalam umat Tuhan, dia menunjukkan kemenangannya. Dan dia mengalahkan 450 Nabi Baal. Dia kalahkan semua. Tapi kenapa tiba-tiba Elia takut sama seorang wanita yang mengancam untuk membunuhnya? Kenapa tiba-tiba Elia jadi takut? Bukankah Elia adalah seorang nabi pemberani? Kenapa tiba-tiba dia menjadi pengecut? Bahkan saudara, bukan hanya ketakutan. Dia tunjukkan ketakutannya itu dengan apa? Ayat lanjutannya. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Kabur. Elia kabur, saudara. Elia ini seperti lupa pada jati dirinya bahwa dia itu adalah nabi Allah. Sepertinya kemenangan yang baru terjadi beberapa waktu lalu itu menguap begitu saja. Dan tiba-tiba sekarang dia menjadi seorang anak kecil yang ketika diancam untuk dibunuh, kabur, lari ketakutan. Kenapa Elia bisa mengalami hal seperti ini? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan soal tekanan jiwa, saudara. Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan pertama adalah tekanan jiwa terjadi saat kelelahan fisik bertemu dengan masalah pribadi. Saudara, saat kita sedang lelah-lelahnya, sedang capek, sedang sibuk, baik itu studi, pekerjaan, usaha yang sepertinya tidak selesai-selesai, pelayanan yang terus-menerus dikerjakan, saudara. Dalam keadaan lelah ini, kemudian tiba-tiba muncul masalah pribadi. Sehingga ketika masalah itu datang di saat yang tidak tepat, karena kita sedang lelah, sedang capek, disinilah potensi terjadinya tekanan bagi jiwa kita. Dan orang yang tertekan jiwanya, dia selalu dikejar-kejar oleh perasaannya sendiri. Takut. Elia ini, saudara sekalian, kabur ketakutan. Dan merasanya bahwa itu pasukan yang diutus oleh Isabel itu seperti sudah ada di belakangnya. Sehingga dia lari terbirit-birit. Dia dikejar-kejar oleh bayangan ketakutannya sendiri, saudara. Nah, jangan-jangan hidup kita juga seperti itu. Kita ketakutan. Kita dikejar-kejar oleh bayangan bahwa kita akan gagal, kita akan hancur, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita. Kita tidak akan mungkin mampu dengan apa yang sedang kita hadapi. Kita seperti lupa akan status kita bahwa kita ini adalah anak Bapa di surga. Kita ini adalah anak raja. Inilah yang terjadi saat kita tertekan. Kemudian saudara sekalian, hal yang kedua, lihatlah bahwa ketika Elia pergi lari menyelamatkan dirinya, ya, setelah sampai di Beersheba, ayat ketiga itu, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Elia itu punya bujang, asistennya, yang membantu apa yang dibutuhkan oleh Elia di dalam pelayanan, itu disiapkan dan disediakan oleh bujangnya. Pada saat Elia sedang ketakutan, sedang tertekan jiwanya, Elia tinggalkan bujangnya, saudara. Dia tidak mau ditemani oleh bujangnya. Bujangnya disuruh untuk tetap tinggal di Beersheba. Sementara kemudian Elia melanjutkan pelariannya itu. Hal yang kedua, saudara sekalian, yang perlu diperhatikan terhadap orang yang sedang mengalami tekanan jiwa adalah tekanan jiwa menyebabkan kita ingin menyendiri. Sama seperti Elia ini, saudara sekalian, yang meninggalkan pendampingnya dan kemudian dia berlari sendirian. Orang yang tertekan jiwanya cenderung untuk menarik diri dari komunitas. Dia tidak mau lagi mungkin ibadah, dia tidak mau lagi pelayanan, mundur dari pelayanan, saudara.
Dan dia tidak mau lagi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar dirinya, saudara. Dia sembunyi, mungkin di dalam rumahnya. Apakah kondisi ini berbahaya? Tentu sangat berbahaya, saudara. Mengapa? Karena pada saat kita sedang sendirian dan tidak ada pendampingan, maka di saat itulah kita akan mulai menilai segala sesuatu dengan pemikiran kita sendiri. Kita mulai punya kebenaran sendiri, mulai punya kesimpulan sendiri, menganalisa sendiri, saudara. Karena kita menutup diri dari saran-saran orang lain, dari nasihat sesama kita. Sama seperti Elia. Elia mulai menyalahkan keadaan. Elia mulai menyalahkan Tuhan. Elia mulai menyalahkan dirinya. Di dalam dirinya, saudara sekalian, mulai muncul ya kebenaran-kebenaran yang salah di hadapan Tuhan. Ini berbahaya sekali. Saudara, saya menyampaikan hal ini di dalam beberapa minggu ini karena di Toraja, di minggu-minggu ini, saudara, ada kurang lebih sekitar 5 orang mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Sebagian besar adalah anak-anak muda. Mereka adalah orang-orang, saudara sekalian, yang memilih untuk mundur dari komunitas mereka. Dan mereka mulai menilai diri mereka bahwa mereka ini gak punya masa depan. Hidup mereka ini gak berguna. Sehingga mereka berpikir untuk mempercepat masa hidupnya sehingga mereka bunuh diri. Mereka menyalahkan banyak pihak, saudara. Lihatlah, pada saat ketika kita mulai menarik diri dari komunitas, maka di saat itulah sama seperti Elia, saudara sekalian, mulai mengambil kesimpulan, mulai menilai dirinya dengan pemikiran-pemikiran yang salah. Elia, saudara sekalian, lihatlah di ayatnya yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia, apa dikatakan? Ingin mati. Elia ingin mati. Kok bisa? Bagaimana mungkin nabi yang luar biasa hebatnya, yang habis mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang luar biasa, tiba-tiba ingin mati? Karena mulai muncul pemikiran-pemikiran dari dirinya sendiri bahwa hidupnya gak berguna. Sehingga dia berkata, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, lihat, dia mulai membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Dia mulai membandingkan hidupnya dengan nenek moyangnya, bahwa nenek moyangnya itu jauh lebih hebat daripada dirinya, jauh lebih berguna daripada dirinya. Sehingga dia ini bukan siapa-siapa. Itu sebabnya lebih baik saya mati saja. Ini orang yang tertekan jiwanya akan seperti ini, saudara. Dan lalu kemudian di ayat 4 ini di bagian A, di situ dikatakan, di dalam kesendiriannya, ia sendirian masuk ke padang gurun sehari perjalanan. Jadi di dalam rasa jiwa yang tertekan itu, kemana Elia pergi? Ke padang gurun. Arahnya kemana? Enggak jelas. Berapa lama? Seharian. Saudara tentu tahu bahwa padang gurun itu berisi pasir. Tidak ada jalan raya. Tidak ada penunjuk arah pada masa itu ya. Sehingga Elia hanya berjalan tak tentu arah. Entah kemana dia bergerak dan berjalan. Pokoknya mengikuti kemana kaki melangkah. Mungkin di dalam langkahnya itu dia sambil menggerutu, sambil marah-marah, sambil mengungkapkan kekesalannya, saudara. Dan dia mulai mengutuki mungkin hidupnya bahwa lebih baik saya mati saja, ngapain. Ya, mungkin di dalam perjalanannya di padang gurun itu dia berharap bahwa nantinya akan ada binatang buas yang akan menerkam dia, sehingga dia akan mati dengan cepat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihatlah bahwa orang yang sedang mengalami ketertekanan, dia akan kehilangan arah dan hidup dalam keputusasaan. Elia berjalan berputar-putar. Mungkin dia berputar-putar karena dia tidak tahu arahnya, saudara. Mungkin setelah seharian itu dia kembali di titik yang sama ketika dia mulai berangkat awalnya itu. Kita seperti sedang berjalan tanpa tujuan, berputar-putar.
makin sehari makin lelah. Memang kita melakukan kegiatan, kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, tetapi tidak ada lagi tujuan hidup. Kita tidak meyakini lagi bahwa Tuhan mengerjakan hal yang baik bagi kita. Kita tidak meyakini bahwa masa depan penuh harapan Tuhan siapkan bagi kita. Kita hidup tanpa pengharapan, saudara. Dan makin hari kita akan makin lemah. Sama seperti Elia. Akhirnya dia capek sendiri dan akhirnya dia tidur. Tentu tidurnya ini tidur dalam kemarahan. Mari kita lihat kelanjutannya, saudara. Di ayatnya yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Dimulai dari ayat ini, saudara, kita akan melihat adanya solusi dari Tuhan terhadap tekanan jiwa yang sedang dihadapi oleh Elia. Dan Tuhan mengadakan pendekatan yang unik, saudara, untuk menolong Elia. Sebenarnya secara sederhana, Tuhan bisa saja langsung bunuh itu Ratu Isabel. Maka dengan sendirinya selesai, bukan tekanan jiwa yang dihadapi oleh Elia. Atau Tuhan hadang saja perjalanan daripada pasukan yang ingin membunuh Elia itu, maka selesai sudah masalahnya. Tetapi Tuhan tidak berfokus kepada hal itu. Tuhan lebih berfokus kepada Elianya, bagaimana mendewasakan Elia, bagaimana memulihkan Elianya, bagaimana membuat Elia menjadi pribadi yang matang, kuat, dan siap untuk mengerjakan maksud-maksud Tuhan di masa yang akan datang. Sehingga kemudian yang dilakukan oleh Tuhan adalah, yang pertama adalah dia kirimkan malaikatnya untuk mendampingi Elia. Saudara lihat ini. Elia meninggalkan pendampingnya, bujangnya. Lalu kemudian Tuhan menolong Elia pertama kali adalah dengan menggantikan bujangnya ini dengan memberi pendamping baru, yaitu malaikat Tuhan. Seolah-olah Tuhan ingin tunjukkan kepada Elia bahwa, Elia, kamu tinggalkan bujangmu itu adalah satu kesalahan besar. Karena bujangmu itu sebenarnya dibutuhkan untuk menguatkan, menopang engkau saat engkau lemah. Tapi engkau tinggalkan, sehingga aku pun akan memberi pendamping kepadamu, yaitu malaikat, untuk menemani engkau. Saudara, dari sini ada satu poin pertama bagaimana kita dapat mengatasi tekanan jiwa. Yang pertama adalah orang yang sedang mengalami tekanan jiwa memerlukan pendampingan. Saudara, di satu sisi kita perlu bangkitkan kesadaran kita bahwa memang Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Walaupun di lembah kelam yang gelap, Tuhan berjanji bahwa Dia adalah Immanuel. Dia akan tetap menyertai kita. Amin, saudara? Ya. Tetapi di satu sisi yang lainnya lagi, kita perlu didampingi oleh orang-orang yang kita percaya dan orang-orang yang mengasihi kita. Sekali lagi, kita perlu didampingi oleh orang-orang yang mengasihi kita dan yang mana orang itu adalah orang yang kita percaya. Dia bisa saja orang tua kita, dia bisa gembala kita, bisa kakak rohani kita, bisa saudara seiman kita. Bahkan tidak selalu mereka itu harus memiliki kapasitas rohani, lebih rohani dari kita. Tidak selalu, saudara. Karena yang dibutuhkan bukanlah sekedar nasihatnya. Yang dibutuhkan adalah bagaimana dia bisa tahu apa yang menjadi kelemahan kita hari ini. Kenapa kita butuh pendampingin, saudara? Karena kita perlu bercerita, mengungkapkan segala hal yang sudah penuh di dalam diri kita. Saudara, memang rekan kita ini, orang tua kita, gembala kita, mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Tetapi kalau kita sudah sesak, penuh dengan tantangan masalah yang bertumpuk-tumpuk dan kita tidak pernah keluarkan, sehingga satu saat kita bisa meledak dan itu membahayakan diri kita, maka kita perlu ada teman, saudara, keluarga yang mau menerima keluhan hati kita, sehingga kita bisa dengan nyaman mengeluarkan semua unek-unek kita. Mungkin dia tidak bisa menjawab masalah kita, tetapi paling tidak kita sudah menjadi lebih lega, saudara, karena sudah keluar.
Di dalam pelayanan saya seringkali menerima konseling daripada jemaat ataupun orang yang membutuhkan. Dan umumnya mereka kalau mau konseling bikin janji dulu. Tetapi saudara, seringkali juga ada orang-orang yang tahu-tahu ngetok pintu rumah dan kemudian dia teriak, "Pak Pendeta tolong." Nah, orang yang seperti ini kan tidak bisa saya katakan bahwa, "Oh, Bapak atau Ibu belum bikin janji sama saya, bikin janji dulu ya." Gak bisa, saudara. Sudah ada di depan pintu, harus segera ditolong. Dan biasanya kalau sudah seperti itu, saya akan bukakan pintu dan mempersilahkan untuk masuk. Dan di situ dia akan terus ngomong, saudara. Dan tidak selalu apa yang dia bicarakan itu jelas, karena sudah terlalu menumpuk. Otaknya sudah tidak bisa lagi mengatur perkataannya, sehingga dia ngomong apa adanya. "Wah, Pak, saya begini, saya begitu, saya begitu." Oh, omongannya nggak jelas, saudara. Dan kemudian di akhir itu, kemudian dia berkata, "Pak Pendeta bisa ngerti apa yang saya rasakan." Wah, saya bilang, saya nggak ngerti dari awal pertama sampai akhir perkataanmu nggak jelas. Tapi saudara, paling tidak dia lega karena apa yang ada dalam dirinya sudah dikeluarkan. Sehingga kalau nerima orang konseling, saudara, saya cuma hanya siapkan 3. Yang pertama adalah tisu, kedua adalah air minum, yang ketiga adalah telinga untuk mendengar. Saya nggak bisa kasih solusi terhadap apa yang menjadi masalah mereka. Saya bukan profesor. Tetapi saya mau dengarkan. Saya mau tampung semua unek-uneknya. Sehingga beban berat yang ada di dalam diri mereka bisa tumpah. Dan mereka bisa lega. Saudara perlu pendamping. Dan kalau saudara adalah pribadi yang sehat. Dan saudara melihat ada orang di sekitar saudara yang sedang mengalami tekanan jiwa. Mungkin saudara bisa menjadi pendamping bagi mereka. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Elia diberikan pendamping, yaitu malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ini yang membangunkan Elia. "Bangun Elia, ayo makan." Ya, melayani Elia. Ini kan tugasnya bujangnya sebenarnya. Tapi karena Elia sudah tinggalkan, Tuhan gantikan dengan yang lebih ajaib, yaitu malaikat Tuhan. Ya, nah itu adalah hal yang pertama, saudara, perlu adanya pendampingan. Nah lalu kemudian yang kedua, saudara sekalian, setelah Elia makan ya dan minum, di ayatnya yang ke-6 sudah di bagian yang terakhir, kemudian berbaring pula. Saya merenungkan ayat ini ya. Elia ini kan tadi tidur dalam kemarahan, dalam kekesalannya, capek, akhirnya dia tidur, saudara. Lalu dibangunkan malaikat Tuhan, dia makan. Nah setelah makan dan minum, saya pikir harusnya dia udah kuat. Kemudian dia lanjutkan tugas Tuhan. Ternyata enggak. Dia tidur lagi. Dan Tuhan izinkan dia tidur. Ya, saudara bisa nangkap ini ya. Tuhan izinkan Elia tidur. Tuhan izinkan Elia untuk tidak secepat itu segera melanjutkan tugas Tuhan. Enggak, biar tidur. Biar Elia tidur. Saudara, Elia begitu lelahnya sehingga Elia perlu mengalami istirahat yang ekstrim juga. Hal yang kedua, saudara sekalian, bahwa orang yang sedang mengalami tekanan jiwa, dia perlu undur sejenak dari kesibukan yang melelahkan. Sama seperti mesin. Mesin juga kalau sudah panas, saudara sekalian, lebih baik diberhentikan. Jangan dipaksa, karena kapan dipaksa, lalu kemudian rusak, maka biayanya akan jauh lebih mahal. Nah demikian juga hidup kita, saudara. Lepaskan sejenak apa yang ada di tangan kita. Pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita. Undur sejenak sampai kita bisa mengatasi rasa lelah, tekanan berat, ataupun kejenuhan akibat aktivitas yang dilakukan terus-menerus tanpa henti. Karena itu termasuk bagian yang akan membuat kita mengalami tekanan jiwa. Bahkan seorang pelayan pun tidak bisa terus-terusan melayani tanpa henti. Karena tetap juga dia akan bisa mengalami tekanan jiwa. Undur sejenak, istirahat sejenak. Tuhan izinkan Elia tidur lagi, saudara. Tuhan izinkan Elia tidur lagi. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak mau kita memaksakan diri kita yang akhirnya nantinya akan mempengaruhi tubuh jasmani kita juga. Akhirnya jadi terganggu, saudara. Nah, itu sebabnya belajarlah untuk beristirahat pada saat kita sudah mulai mengalami kelelahan. Jangan paksakan diri.
Secara rohani, istirahat juga memiliki pengertian duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ya, di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 dikatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ada dua kata yang menunjukkan istirahat, saudara, yaitu tinggal diam, tinggal tenang. Ada kalanya kita harus menenangkan diri kita, berdiam sejenak. Mungkin saudara sekalian kita pakai waktu ini untuk beristirahat, mungkin bisa berlibur saudara, atau mungkin kita bisa membuat atau membangun satu quality time bersama dengan keluarga. Itu bisa menjadi alternatif untuk memberikan kesegaran ulang kepada jiwa kita yang sudah lelah dan tertekan ini. Nah, sekarang kita melihat bagian yang terakhir. Bukan hanya pendampingan yang dibutuhkan pada saat kita sedang tertekan jiwa kita, bukan hanya istirahat. Tapi Elia, saudara, disuruh makan sama seperti istirahat, double porsi. Wah, sampai di titik ini pasti kita lebih bersemangat karena yang dibicarakan adalah soal makanan, saudara. Ya, lihat ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah. Ini dibangunkan yang kedua kali. Makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Elia dibangunin lagi dan disuruh makan lagi. Makanan yang sama. Makan lagi nih roti bakar. Yang tadi rasa stroberi, yang sekarang rasa serikaya. Makan, minum. Lalu kemudian apa? Sudah dikatakan perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Jadi artinya setelah diberi makan yang kedua, malaikat Tuhan mengingatkan kepada Elia bahwa ingat Elia, hidupmu tidak boleh mutar-mutar lagi. Hidupmu tidak boleh tanpa arah lagi. Sekalipun engkau tetap berjalan di padang gurun, tetapi kini ada tujuanmu. Itu sebabnya makan dulu. Hal yang ketiga, saudara, orang yang sedang mengalami tekanan jiwa perlu makanan sehat. Baik itu makanan jasmani maupun itu makanan rohani. Saya tidak bisa berbicara lebih jauh di dalam soal makanan jasmani karena tentu ahli gizi lebih memahami akan hal ini. Tetapi secara sederhana, saudara, kita semua tahu bahwa kita perlu makanan sehat, ya, dan gizi yang seimbang supaya tubuh dan otak kita menerima asupan yang baik, dan itu akan menjadi modal bagi kesehatan tubuh kita. Namun secara jiwani, ya, kita pun juga perlu memberi makan tubuh roh kita dengan roti bakar dari surga. Itulah firman Tuhan. Makanlah double porsi pada saat saudara sedang mengalami tekanan jiwa. Karena perkataan Tuhan itu akan senantiasa memberikan kesegaran, kekuatan kepada kita, saudara. Saudara akan mendapati bahwa Tuhan akan menyertai kita pada saat kita ada di dalam lembah yang gelap sekalipun. Dia gembala yang akan memegang tangan kita. Bukankah itu menyegarkan kita? Tuhan berjanji bahwa tidak ada satu tantangan, cobaan yang akan melampaui kekuatan kita untuk bisa menanggungnya. Bukankah itu adalah janji Tuhan yang akan meneguhkan hati kita? Dia berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bukankah itu akan menyegarkan jiwa kita? Saudara, makanlah roti bakar dari surga itu setiap saat. Maka saudara akan mendapati jiwa saudara sehat, kuat. Dan itu akan memampukan saudara menghadapi segala masalah tantangan yang ada di hadapan saudara. Saudara, lihatlah. Elia setelah makan roti yang kedua kalinya, dia kemudian kuat berjalan selama 40 hari. Padahal kemarin dia cuma hanya berjalan 1 hari, udah kelelahan, kecapean, menggerutu, malah marah, saudara sekalian, mengeluh, sampai akhirnya kecapean, ketiduran. Tetapi ini kali karena makan roti bakar dari surga, karena dia didampingi, karena kemudian saudara sekalian dia diberikan waktu untuk istirahat sejenak oleh Tuhan, maka setelah itu dia punya modal kekuatan untuk bisa berjalan 40 hari, bukan 1 hari, 40 hari.
di tengah padang gurun yang panas. Dan kini dia sudah tidak lagi mutar-mutar karena sudah ada tujuannya, yaitu Gunung Horeb. Dan dia akan berjumpa dengan Tuhan. Saudara, hidupmu dan hidupku tidak berputar-putar. Kalau engkau tahu bahwa Tuhan sudah rancangkan perjalanan hidup kita, sekalipun seperti di padang gurun yang gersang, yang panas, tetapi kekuatan dari Tuhan akan terus mengalir atas kehidupan kita sehingga kita mampu berpikir segar dan kita dapat melihat visi Tuhan. Kita bisa berpengharapan bahwa Tuhan siapkan yang terbaik kepada kita dan kita akan tetap berjalan kuat sampai kita akan bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb. Haleluya. Saya percaya kita semua boleh dapat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Carilah pendampingan agar saudara dapat menyampaikan apa yang membebani kehidupan saudara. Dan kemudian yang kedua, undurlah sejenak dari kesibukan yang membelenggu dan mengikat saudara, membuat saudara lelah. Dan yang ketiga adalah banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena dari situlah engkau akan mendapatkan kekuatan menjadi amunisi bagi makanan jiwa saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa kekuatan Tuhan mengalir atas setiap umat-Mu yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Mereka yang sedang mengalami tekanan jiwa, Tuhan akan lepaskan dan bebaskan setiap mereka. Dan kami percaya, sekalipun Engkau tidak menghancurkan Isabelnya, Engkau tidak menghalangi pasukan yang akan dapat menjatuhkan kami, tetapi Engkau memberikan sumber daya kepada kami dengan menguatkan kami, menyehatkan kami, sehingga kami dewasa dan mampu melihat masalah dari sudut pandang Tuhan, bahwa bersama dengan Engkau kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati umat-Mu sehingga mereka tetap menjadi pemenang-pemenang sekalipun menghadapi situasi yang berat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, kekuatan Tuhan kiranya turun atas umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Nelson Tandirerum dari Toraja. Firman Allah yang begitu indah. Dan sekarang kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengambil bagian perjamuan Tuhan. Masing-masing sudah ada roti dan anggur di tangan, dan saat ini sebelum kita makan, mari kita sama-sama mendengarkan peraturan yang diberikan sebelum kita makan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat bersama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama. Sesudah kita makan, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita pindahkan ke tangan kanan kita. Dan kembali kita mendengarkan kembali apa kata firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan, kita memperingati darah Kristus. Mari kita bersyukur karena pengorbanannya di Kalvari. Sehingga kita minum, kita menikmati pengorbanannya, kemurahannya yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama.
Terima kasih, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu kembali. Saat ini kami boleh bersekutu. Kami boleh rasakan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Ada di dalam kami. Dan menuntun kami. Sepanjang minggu yang berjalan ini. Kami boleh menikmati dari kemenangan datang kepada kemenangan. Karena Yesus yang terbesar ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah. Terima kasih. Dan kami alaskan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur. Amin.